Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini yang pertama selalu saya ingatkan dulu ya untuk tugas-tugasnya jangan dilupakan ya. Kewajibannya jangan dilupakan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu kemarin ya, pertemuan ketiga, yaitu kita membahas tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang setelah kita bahas itu ada berapa kemarin? Kita merajah dulu, ada 4 ya. Apa saja kemarin yang 4 itu kita pelajari? Yang pertama Al-Karim, Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Wakil dan Al-Matin. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Sekarang kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna juga. Cuma lanjutannya ada 3 lagi. Yang ketiga itu adalah yang pertama Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Saya screen dulu ya. Ini semuanya kelihatan jelas ya? jelas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama meyakini bahwa Allah yang Maha mengumpulkan, Maha menghimpun, Maha adil, dan Maha akhir. Kemudian menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Jami', Al-Adl, Al-Akhir. Dan menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna, Al-Jami', Al-Adl, Al-Akhir dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Jami' ya. Al-Jami' secara bahasa artinya yang Maha mengumpulkan atau yang Maha menghimpun ya. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya, diantaranya adalah pengumpulan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebab barometer kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita terhimpun di akhirat kelak, itu juga akan terhimpun dengan mereka. Begitupun sebaliknya, walaupun kita berdekatan secara fisik, akan tetapi hati kita jauh, maka kita juga tidak akan berkumpul dengan mereka. Jadi Al-Jami ini salah satunya adalah Allah yang Maha Menghimpun ya. Maha Menghimpun bagaimana maksudnya? Di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk ya, makhluk hidup ya, manusia, mulai dari zaman Nabi Adam hingga manusia yang terakhir lahir ya. Dari zaman Nabi Adam yang sudah meninggal, kemudian sampai manusia yang terakhir lahir nanti. Setelah terjadinya hari kiamat,
seluruh makhluk hidup itu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa? Untuk dikumpulkan kembali. Ya, seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini juga akan dikumpulkan semuanya ya. Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Nah, kemudian lanjutannya adalah di padang mahsyar nanti di akhirat nanti manusia itu digolong-golongkan lagi. Nah, digolong-golongkan bagaimana maksudnya adalah kepada siapa semasa hidupnya itu dia dekat dengan siapa semasa hidupnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggolongkan seseorang itu dengan siapa yang dia cintai sewaktu masih di dunia. Contoh nih, selama masih di dunia kita mengidolakan siapa? Siapa yang kita idolakan? Nauzubillah ya, kalau sampai kita ini mengidolakan orang-orang yang non muslim ya, orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir ya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, contoh kita mengidolakan seorang pemain bola. Kalau hanya sebatas mengagumi saja mungkin itu tidak apa-apa, tapi ketika kita mengidolakan, kita tanamkan dalam hati, kita ikuti semuanya. Kalau kita mengidolakan pemain bola misalnya ya, kita beli bajunya, kita ikuti gaya rambutnya, kemudian sepatunya dan lain sebagainya. Di kamar-kamar kita terpampang semua foto-fotonya. Jangan sampai seperti itu ya, kita mengidolakan yang terlalu berlebihan. Kenapa? Karena yang kita idolakan ini bukan orang muslim seperti itu. Kenapa? Karena di akhirat kelak di padang mahsyar kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, yang kita kagumi seperti itu. Nah, makanya wajib bagi diri kita semua sebagai orang muslim kita mengidolakan satu orang. Siapa yang wajib kita idolakan? Nah, ada yang bisa bantu menjawab? Silahkan tulis di kolom chat ya. Ini saya mau lihat dulu. Siapa nih yang kira-kira yang patut diidolakan oleh orang muslim itu? Ada Nabila. Ayo. Nabi Muhammad SAW. Yang lain? Ada yang nulis Cristiano Ronaldo enggak di sini? Atau bahaya orang tua yang lain? Ada nggak nih yang nulis di sini BTS ya? Yo, masih ditunggu ya. Siapa yang patut kita idolakan? Wawan Kurniawan, Nabi Muhammad. Masih ada yang lain? Baik, kita cukupkan ya. Nah, jadi jawabannya benar ya. Orang yang patut kita idolakan itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad.